adalah hal yang perlu kita sepakati. Namun sebelum nanti kita memperhatikan dan melihat yang akan disampaikan oleh guru-guru penggerak kita, di situ ada Bu Nopi, ada Pak Amin, ada Pak Dion, dan yang terakhir ada Ustadz Sri Mulyono Kosim Prasetyo SPD IGR. Nah, itu namun sebelum itu mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Majid dan Ustadz Nopal berkaitan dengan budaya positif ini. Artinya biar budaya positif yang kita ciptakan ada sinkronisasi dengan budaya positif yang ada di kesiswaan. Jadi apa yang ada di kesiswaan, apa yang ada di sekolah, nanti kita semuanya memahami. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak paham disiplin dan sunnah-sunnah pondok pesantren Darul Rahman. Kayak contoh, tahun pertama dulu, ya berarti tahun kedua waktu pertama saya ngabdi di Darul Rahman, ada guru yang tidak memperbolehkan adanya bulis. Itu kan dulu kejadian tahun 2007. Gitu ya, tahun 2007 itu pernah kejadian seperti ini. Maka sekarang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Majid, mungkin oleh Ustadz Nopal, berkaitan dengan budaya-budaya dan sunnah-sunnah pesantren. Artinya biar disiplin positif yang kita buat tidak bertentangan dengan disiplin yang sudah ada sekarang ini, gitu ya. Kayak contoh misalkan santri Darul Rahman wajib berseragam, tapi guru melihat santri nggak berseragam didiemin aja, itu berarti ada satu kesalahan dan tidak ada sinkronisasi itu. Maka hari ini kita sama-sama akan melihat, namun sebelum itu ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Majid dan oleh Ustadz Noval. Nah, kepada beliau kami persilakan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Darul Rahman Kiai Syukur Lamun, Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Jokowi Taufiah SMM, Kepala SMA Darul Rahman Santri Firmansyah, PKS Kesiswaan Ustaz Muhammad Naufal SPDI, seluruh teman-teman Bapak Ibu guru SMP SMA Darul Rahman yang berbahagia. Baiklah, sebelum nanti kita melihat dan menyaksikan bersama apa yang akan disampaikan oleh orang perwakilan dari guru kita yang masuk ke dalam kategori CGP calon guru penggerak tahun 2024 angkatan ke-11 tentang diseminasi budaya positif khusus untuk guru-guru yang ada di naungan SMP SMA Darul Rahman. Baiklah, yang pertama sebetulnya mungkin dulu ketika awal-awal beberapa tahun yang lalu kita mengadakan rapat di awal tahun ajaran pernah disampaikan terkait budaya positif guru, yang mana budaya positif guru ini artinya ketika kita berbicara hal positif berarti menuju hal yang baik, menuju kepada kebaikan, baik itu untuk gurunya ataupun untuk murid-muridnya. Terkhusus yang disampaikan pada hari ini, pada pagi ini adalah kepada guru-gurunya. Nah, yang mana poin-poin yang nanti akan disampaikan, mungkin yang tadi disampaikan Ustaz Diki selaras adanya kesinambungan, adanya kesamarataan visi kita di dalam menjalankan budaya positif sebagai guru baik di SMP maupun SMA Darul Rahman. Tentunya budaya-budaya positif yang baik ini pasti akan melahirkan hal-hal yang baik yang positif, dan tentunya juga kita semuanya membutuhkan bantuan daripada Bapak Ibu guru. Tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai jika hanya saya dengan Ustaz Niki atau dengan Ustaz Naufal saja ketika menyampaikan hal seperti ini dan melaksanakan di lapangan tanpa ada bantuan, kerjasama, kolaborasi yang baik dari teman-teman, itu tidak akan tercapai. Nah, makanya
Di sini nanti kita akan sama-sama menyaksikan dan melihat. Mungkin di sini poin yang pertama yang saya sampaikan itu kita harus bisa dan siap memulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah mengetahui tugas tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, dan kita juga tahu tugas guru itu tidak hanya mengajar, tidak hanya datang tepat waktu, tidak hanya ini, tidak hanya itu, tapi banyak sekali. Dari segi administrasinya, dari segi pengajarannya, dari segi pendidikannya, yang mana memang itu semuanya dituntut kepada kita, harus kita jalankan bareng-bareng. Tapi ketika kita siap mulai dari diri sendiri dengan adanya niat yang ikhlas, kita niat ikhlas untuk kita enteng di dalam menjalankan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, karena niat kita tadi yang pertama adalah niat yang ikhlas menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang administrator, menjadi seorang fasilitator, motivator, dan lain sebagainya, banyak. Nah, oleh karenanya kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita semua sudah memiliki apa yang ada dalam diri kita dan kita hargai dengan penghargaan yang maksimal yang ada di dalam diri kita, berarti kita sudah memuliakan ilmu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalkan ternyata yang tadi disampaikan, udahlah yang penting saya masuk ngajar, ketika anak paham nggak paham urusan belakangan, tidak seperti itu. Seorang guru itu ketika kita sudah mengusahakan secara maksimal, baik itu dari persiapannya ataupun sampai di dalam kelasnya pun juga kita harus benar-benar maksimal. Nah itu, jadi siap memulai dari diri sendiri. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini juga kita pertemuan salah satu kita mensukseskan program dari salah satu dari program calon guru penggerak. Kemudian juga kita di sini bisa juga kita masukkan ke dalam program kita, yaitu komunitas belajar, yang mungkin nanti kita akan sharing dan lain sebagainya terkait bagaimana memajukan pendidikan khususnya di Darul Rahman ini. Dan tentunya kepada difokuskan lagi kepada guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman. Nah selanjutnya yang terakhir dari saya di sini di dalam siap ikut serta dalam mendisiplinkan murid, mendidik murid secara holistik. Nah di sini juga nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru, mendisiplinkan murid secara, mendidik murid secara holistik. Nah artinya tidak hanya yang disampaikan, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tidak hanya sekedar Bu Imas mengajarkan 1 tambah 1, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak hanya seperti itu, tapi secara holistik. Secara holistik itu secara menyeluruh. Secara menyeluruh dari segi apa? Dari segi yang kita lihat, yang tadi disampaikan, umpama contoh ketika di kelas masuk jam ketiga atau masuk jam ke-6 atau masuk jam ke-7. Ketika kita sudah memiliki niat yang ikhlas, niat yang baik, niat yang sempurna di dalam mendidik mengajar murid, apapun kondisi yang sedang kita alami, ya kita harus peduli, kita harus care, kita harus memperhatikan secara menyeluruh. Jangan udahlah biarin anak-anak tidur, biarin aja, nggak usah dibangunin, kasihan. Tidak seperti itu. Bahkan ini juga ada kaitannya dengan ketika awal tahun ajaran, adanya kesepakatan kelas yang kemarin dicontohkan ketika Pak Nur umpama masuk jam ke-6, jam ke-7. Ketika masuk jam ke-6, jam ke-7 di kelasnya, ayo kesepakatan kemarin kita apa ketika masuk kelas, nggak ada yang tidur, kalau tidur diapain, diapain. Nah ini, jadi kita juga bisa memperhatikan seluruh kondisi murid yang ada di dalam kelas plus kondisi kelas tersebut.
Nah, mohon bantuannya nih Bapak Ibu Guru di dalam perhatiannya kepada murid, baik itu dari segi pendidiknya, dari segi mengajarnya, dari segi kepeduliannya, semuanya. Kepedulian kepada murid, kita tanya kepada murid satu-satu. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, bagaimana? Artinya ketika murid melihat semua guru-guru melaksanakan hal seperti itu, apa yang ada dalam pikiran mereka? Oh iya, ternyata Pak Pano ketika mengajar tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi Pak Pano juga pernah menanyakan kepada saya gimana kabarnya, bagaimana hari ini, kamu udah makan atau belum, bagaimana, ada masalah atau tidak. Nah, ini kepedulian yang harus kita lakukan guru-guru kepada murid-muridnya, supaya apa? Ketika Bu Intan, Bu Leslie, Bu Zara pun sekalipun baru di Darul Rahmah, tapi anak-anak di sini, anak didik kita ya seperti anak-anak kita sendiri, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang dispesialkan satu dengan yang lainnya. Kita sama, kita tanya kepedulian kita peduli. Nah, itu sampahnya tolong dibuang, nah itu sampahnya tolong disapu, nah itu masih kotor, masih keras, tolong dipel. Nah, ini kepedulian kita hal-hal yang kecil terkadang kita lupa, terkadang kita cuek, udahlah, biarkan, gak usah, ini juga ada petugasnya, tidak. Tapi kalau semua Bapak Ibu Guru nih yang jam ngajarnya full dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, atau 5 hari atau 4 hari, ketika semuanya dijalankan hal-hal kepedulian ini di dalam kelas, nah ini juga akan berjalan dengan baik. Tentunya, pastinya kita semuanya butuh prosesnya apa-apa, bawel-bawel yang namanya awal-awal kan pasti harus seperti itu. Sekali anak gak bisa dibilangin, kita bilangin lagi, jangan mau kalah dengan anak. Ini anak gak bisa dibilangin, udahlah besok gak usah dikatin lagi kata Pak Nan, umpama tidak. Ketika Pak Nan masuk kelas, itu tolong kelasnya bersihkan, itu kamu seragamnya rapikan, ini coba bangkunya luruskan, ini coba papan tulisnya dibersihkan. Nah, ini hal-hal yang kecil inilah gitu yang akan kita laksanakan pelan-pelan setiap hari, setiap waktu, dan kedepannya umpama 1-2 bulan kita bawel seperti itu kepada murid-murid, nanti mereka pun juga akan sadar ketika Bu Eni masuk kelas, oh iya ada Bu Eni takut diomelin, ayo kita bersihkan. Jadi mereka timbul dengan kesadaran dari diri sendiri. Pastinya semuanya butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita sudah maksimal dengan niat ikhlas, maksimal dalam pendidikan, siap dari diri sendiri, kemudian kita juga mendidik murid secara holistik, tidak hanya yang tadi sampaikan transfer ilmu dari kita ke apa mereka, tidak, tapi bersudi di situ ada kepedulian yang lebih, menanyakan yang lebih kepada murid, ya seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Haji Qanita Lutfia, Wakil Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Haji Umar Faruk, Kepala Sekolah SMA IT Ustaz Miki Firmansyah, Kepala Sekolah SMP IT Ustaz Abdul Majid Ma'ruf. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan semua urusannya, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Para majelis guru yang alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru.
Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang, saya sebagai PKS kesiswaan tentunya berkaitan erat dengan apa yang akan disampaikan oleh nanti empat bapak guru dan ibu guru ini, ya, tentang budaya yang ada di pesantren ini. Artinya apa? Kalau merujuk kepada pelajaran tarbiyah kelas 3, maka disebut di pelajaran tarbiyah kelas 3 itu awamil tarbiyah nau'ani. Faktor yang akan mencetak karakter manusia itu dua, awamilul khos, awamilul ammah. Ada faktor secara umum, ada faktor secara khusus. Awamilul ammah hiyal bi'ah. Faktor secara umum adalah lingkungan. Artinya apa? Manusia itu akan lahir bersama lingkungannya. Lingkungan yang baik akan melahirkan manusia baik, lingkungan yang tidak baik akan melahirkan manusia-manusia yang tidak baik. Artinya pada dasarnya manusia itu akan terletak kepada lingkungannya. Maka kenapa ini rujuk ya supaya nyambung nanti. Kenapa Rasulullah itu begitu lahir diungsikan di kampung Bani Sa'ad, lalu dititipkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Kenapa? Karena Allah tidak ingin begitu Rasulullah mata pandangannya aktif, pendengarannya aktif, yang didengar adalah omongan kotor orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Ini lingkungan yang tidak kondusif. Mekah itu lingkungan yang tidak kondusif. Kenapa? Perang terus, ocehan, omongan kotor, kata-kata kotor, kata-kata penyembahan kepada berhala. Oh, Muhammad yang masih bayi nggak boleh ngelihat kayak begini. Muhammad yang masih bayi nggak boleh dengar ocehan-ocehan kotor kayak gini. Maka Rasulullah itu diungsikan ke Bani Sa'ad, satu kampung yang kondusif, lalu dititipkan di Halimah Sa'diyah dan disusukan di situ sampai beliau umur sekitar 7-8 tahun. Ini artinya apa? Sebenarnya Allah menjelaskan tentang pesantren. Ketika lingkungan anak kita sudah tidak kondusif, cari lingkungan yang kondusif untuk anak kita. Mana? Lembaga pendidikan. Ini jadi diajarkan melalui Nabi. Kenapa Nabi begitu masih bayi langsung diungsikan? Karena Allah nggak ingin ketika pendengaran Nabi itu aktif, yang didengar itu kalimat-kalimat kotornya orang-orang Quraisy. Nah, ini lingkungan. Maka tadi kembali kepada pelajaran tarbiyah tadi, manusia itu akan hidup bersama lingkungannya. Lingkungan yang baik akan melahirkan manusia-manusia baik. Lingkungan yang tidak baik akan melahirkan manusia-manusia tidak baik. Di situ disebutkan awamilul ammah hiyal bi'ah tabi'iyatan kanat am ijtimaiyatan. Manusia itu berubah ada dua, ada karena karakter, ada karena sosial. Ini anak di rumahnya nakal banget, tapi begitu dipindahkan ke pesantren berubah. Oh, berarti anak ini berubah karena ijtimai, sosial. Artinya apa? Anak ini hati-hati dengan siapa dia berhubungan, dengan siapa dia berteman, nanti dia pengaruhnya ke situ. Tapi ada yang tabii, karakter. Anak ini memang nakal dari rumahnya. Nah, sampai di pondok biarpun biarpun dimasukin ke pondok, ke pesantren, yang ternyata ini tetap nakal gitu loh. Oh, ini anak memang karakternya dari lahirnya anak ini seperti ini. Jadi penanganannya pun juga harus beda. Nah, itulah beda di dalam pelajaran tarbiyah wa ta'lim kelas 3. Kan faktor itu ada umum, ada khusus. Faktor umum itu lingkungan. Faktor khusus itu tempat. Faktor khusus itu tempat. Di situ ada 17 contoh. Apa? Orang tua yang melahirkan, rumah tempat tinggal, letak strategis, kampungnya, kaya apa tidak, miskin apa tidak, bagaimana usaha orang tuanya, itu semuanya disebut, ya itu faktor secara khusus, ya. Tapi kita bicara faktor secara umum karena kita pesantren, ya. Maka itu yang pertama. Yang pertama, kita bikin lingkungan pesantren ini lingkungan yang kondusif untuk karakter anak. Jelas ya?
Ya Bu ya, artinya tanggung jawab bukan cuma 4 guru. Kalau begitu semua faktor yang ada di pesantren ini mempunyai peran penting. Apa? Gurunya punya peran penting, fasilitasnya punya peran penting, masjidnya punya peran penting, semua yang ada di dalam pesantren ini mempunyai peran penting untuk mencetak karakter anak. Makanya makanya semua pesantren itu ma'hadut tarbiyah, tidak ada ma'hadut ta'lim. Semua pesantren pasti ma'hadut tarbiyatil Islam. Kenapa? Karena beda antara taklim dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, taklim itu pengajaran. Beda. Lebih penting tarbiyah daripada taklim. Lebih penting pendidikan daripada pengajaran. Kalau guru cuma ngajar, ya di SMP itu datang jam 7, pulang jam 2, selesai. Anak mau nyampe rumah, nggak nyampe rumah, bodo amat, mau tawuran, mau nongkrong, mau apa, itu namanya guru, itu namanya pengajar. Tapi pendidik enggak. Maka kalau taklim jadi mu'allim, ya, pekerjaannya jadi mu'allim. Kalau pendidikan jadi murabbi. Jadi anak-anak sering ngomong kan, murabbi ruhana sehana sukar makmur. Karena pendidik jiwa raga kami ke sukar itu. Nah, maka kenapa? Ya ini kembali kepada nenek moyang kita. Kenapa Dignas itu memakai pendidikan bukan pengajaran? Karena pendidikan itu penting. Guru itu tugasnya bukan cuma ngajar, tapi mendidik. Maka Dignas dulu Mendikbud, dulu Kemendiknas nggak pernah memakai pengajaran, tetapi pendidikan dan kebudayaan, pendidikan nasional. Apa artinya? Karena pendidikan itu lebih penting daripada pengajaran. Kalau guru cuma sekedar ngajar, insya Allah semua orang bisa, tapi mendidik belum tentu bisa. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang kedua, mendidik itu tidak harus guru. Emak di rumah pendidik. Kakak baru pulang ke sekolah. Iya mak. Mau kemana? Main mak. Ganti baju dulu. Ayo. Taruh baju yang benar, taruh tas yang benar, taruh sepatu yang benar. Setelah itu ganti baju, silakan main. Tapi nanti sebelum maghrib sudah balik. Ini namanya ngedidik. Nah, pendidikan begini kan bukan cuma guru, tapi orang tua pun juga mendidik. Maka disebut orang tua adalah sekolah pertamanya anak. Kenapa? Karena semua orang tua adalah pendidik. Jelas ya? 3. Kalau guru ke kelas niatnya hanya mentransfer ilmu dari otak ke otaknya anak, maka suatu saat guru punah, kalah sama Google. Kalah. Karena sekarang banyak orang belajar tanpa guru, buka Google selesai. Kenapa? Karena cuma niatnya mentransfer ilmu dari otak guru ke otak anak. Sekali lagi saya katakan, kalau guru niat ngajarnya cuma pindahin ilmu dari guru ke otak anak, maka suatu saat guru akan punah. Lalu bagaimana Ustaz? Ini dia. Guru ngajar anak bukan cuma niat memindahkan ilmu dari guru ke otak anak, tapi adalah ingin memperbaiki karakter anak. Ini Google nggak bisa. Yang kayak gini nggak bisa. Merubah karakter anak itu Google nggak bisa. Maka guru punya peran penting di sini, merubah karakter anak. Jelas ya? Jelas Pak Iwan? Pak Iwan? Yang banyak selalu hukum anak buah saya kelas 12 IPA. Setiap tidur selalu sudah saya cetak, saya tempel. Nih foto-foto siapa yang tidur ini? Pokoknya setiap tidur saya cetak, saya print, saya bawa setiap saya ngajar. Saya tempel di papan. Selama saya ngajar itu nempel semua itu. Nanti begitu selesai ngajar saya bawa lagi. Tunggu nanti film selanjutnya siapa yang mau tidur minggu ini. Artinya sekali lagi, kalau guru ngajar niatnya cuma ingin transfer ilmu, maka yakinlah suatu saat guru akan punah, kalah sama Google. Tapi kalau guru ngajar niatnya ingin memperbaiki karakter anak, ini Google nggak bisa. Maka kita niatnya kayak tadi kata Ustaz Majid, kata Ustaz Pikir ini, ke kelas itu bukan cuma sekedar ngajar. Ini kursi depan kosong, maju.
Ini gimana? Ini kosong, ini isi, ini kosong. Di depan kosong, di belakangnya isi, kita diemin. Oh jangan. Kamu belajar di kursi itu, di depannya kursi kosong. Kamu tahu, yang isi kursi ini setan. Kamu terhalang ilmunya di situ. Maju. Ayo maju, jangan ada celah yang kosong ketika belajar itu. Supaya setan nggak nempatin tempat. Sehingga guru dengan murid itu betul-betul bertangkap, tidak ada penghalang setan di tengah. Jelas seperti itu. Nah ini sama ketika melihat kelas kotor, jangan sekali-kali masuk kelas kalau ternyata kelasnya masih kotor. Dan sebagai sanksinya, tolong bapak-bapak begini saja, ini saya kerjakan. Siapa yang bikin hari ini? Ini Ustaz 4 orang, ayo berdiri sampai papan tulis. Pokoknya gara-gara tadi saya mau masuk kotor, sekarang mau berdiri 4. Besoknya minggu depan bersih. Anak tuh begitu gitu loh. Kalau kita cuek, anak cuek. Kalau kita peduli, ya anak peduli gitu. Saya begitu bel masuk kelas, nggak ada yang telat. Kenapa? Karena saya bikin peraturan. Sayalah yang terakhir masuk kelas ini. Setelah saya tidak ada orang yang masuk kelas ini. Kalau ternyata ada orang yang masuk kelas setelah saya, berarti dia bukan murid. Bisa kepala sekolah, bisa guru piket. Saya bilang begitu. Jadi sebelum saya masuk, mereka udah lari semuanya masuk. Ini 1 minggu, 2 minggu. Minggu keempat kita sudah enak. Yang penting gurunya disiplin. Begitu anaknya udah disiplin, gurunya ngaret lagi. Ya balik lagi tuh anak. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya. Yang terakhir, ya. Ayo. Tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Niki, kita semuanya punya peran penting. Ini bukan cuma tugas 1, 2, 3 orang, bukan tugas kesiswaan, bukan tugas wali asuh. Semuanya yang merasa menjadi pendidik di pondok ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak semuanya dari A sampai Z. Jelas semuanya? Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Naufal yang sudah memberikan arahan kepada kita itu tentang disiplin dan kebudayaan yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman yang seyogyanya kita ketahui dan kita kuasai semuanya, biar nanti kesepakatan kelas kita tidak berbeda dengan budaya yang ada di Darul Rahman. Baik teman-teman, ya sebelum nanti, ya setelah nanti kita melihat pemaparan dari guru-guru penggerak kita, CGP kita, nanti kita akan menyepakati kesepakatan budaya positif guru-guru SMP SMA IT Darul Rahman. Nanti kami berikan keleluasan kepada teman-teman kalau ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang belum dimengerti ataupun ada yang pengen dihapus alasannya, tapi harus kuat gitu ya. Jadi alasannya harus berpatokan dengan teori-teori pendidikan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Iya, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak dan Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau saya bilang 1, Bapak dan Ibu menepuk teman di sebelah kanannya, oi. Ya, Bapak dan Ibu 1, oi. 1. Kalau saya bilang 2, Bapak dan Ibu bilang asik. Makanya asik. 2. 3 ya. Kalau misalnya saya bilang 3,
Bapak dan Ibu colek dagu temannya yang di sebelah kanan. Ya, 3. Oh ya, saya lupain. Ya, Bapak dan Ibu bilang iya. 3, iya. Ayo kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Oke Bapak dan Ibu, ini bagian saya ya. Ini kali ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, selanjutnya next, Pak Qasim. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini menurut William Geiser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu, pendidik itu seperti petani. Mengapa disebut petani? Kenapa kita disebut seperti petani? Menghasilkan produk. Ada lagi? Sabar. Mengurus, ya. Terus menanam, Bu Ika, benar. Terus merawat, ya. Mengapa kita diibaratkan seperti petani tadi ya? Karena tugas kita sebagai pendidik apa? Yaitu menuntun, membimbing anak didik kita, ya. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka secara positif, ya. Karena anak didik kita ini mereka memiliki bakat dan minat dan potensinya masing-masing, ya Bapak dan Ibu. Oke, sekarang saya mau tanya nih, misalnya bertahan hidup itu contohnya, ada yang tahu kebutuhan bertahan hidup contohnya apa? Iya, makan, pinter, Pak Ridwan. Terus ada lagi, ini berhubungan yang fisiologis ya Bapak dan Ibu. Aman, iya, lingkungan aman. Tadi makanan ya Pak Ridwan, terus lingkungan yang aman, apalagi Ibu, nyaman. Ini berhubungan dengan fisiologis kita, ya. Kerjasama. Iya Pak. Kerjasama. Tolong, ini fisiologis ya Pak. Tadi Pak Ridwan benar ya, makanan berarti masuknya ke pangan, apalagi itu Bapak nih, sandang, makan, pakaian, rumah, iya, itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang Bapak dan Ibu. Coba seperti apa? Bisa dikasih contoh? Bisa diterima dan dihargai, ya betul Pak Nur. Terus Bapak dan Ibu ada lagi? Saling menghormati dan menyayangi. Ada lagi? Saling memberi. Ya tentu di sini murid kita juga mereka membutuhkan kasih sayang Bapak dan Ibu ya, kebutuhan untuk diterima, untuk dihargai, ya, untuk diberikan kasih sayang, dicintai ya Bapak dan Ibu, diberikan perhatian, ya. Selanjutnya kebebasan. Apa contohnya? Kebebasan berpendapat, menentukan pekerjaan,
menentukan pekerjaan. Ini bebasnya bukan berarti bebas semau-mau dia, nggak ada aturannya ya Bapak dan Ibu. Ya, tadi bebas memberikan pendapat, bebas menentukan pekerjaan, apalagi bullying, bebas berkreasi. Oke, selanjutnya kesenangan Bapak dan Ibu. Kalau kita kan senangnya apa ya? Kesenangan seperti jalan-jalan, nonton film, ya kesenangan ya. Contohnya apa nih? Kesenangan. Tidur yang cukup, makan, jalan-jalan, apa lagi Bapak dan Ibu? Senang berarti perasaannya bahagia ya Bapak dan Ibu ya, senang, happy, tidak terpaksa ya ketika mengikuti pembelajaran misalnya ya, perasaan bahagia ya Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya penguasaan terakhir, apa nih contohnya? Jadi pemimpin. Apalagi ya, penguasaan berarti menguasai sesuatu ya Pak ya, kompetensi, kemampuan menguasai sesuatu berarti apa ya, keahlian, apalagi keterampilan ya, keterampilannya dihargai, kemampuannya diakui, berprestasi misalnya ya. Oke Pak Kosim, next. Nah ini ya Bapak dan Ibu, bertahan hidup, kebutuhan sandang, pangan, papan, ada rasa aman, kebutuhan biologis. Nah ini bersifat fisiologis. Ya, next. Makasih. Ya, kasih sayang, rasa diterima, rasa dihargai, rasa dicintai, ya. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja dan kelompok di mana kita bergabung. Ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya next Pak Kasim. Kebebasan tadi sudah disebutkan ya Bapak dan Ibu, kebebasan untuk memberikan pendapat, kebebasan untuk mencoba hal baru, berkreasi, kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan yang dia suka, yang dia inginkan. Oke, selanjutnya Pak Kasim. Kesenangan tadi ya Bapak dan Ibu, berarti kebutuhan akan kebahagiaan. Misalnya seperti rasa gembira, tertawa, bermain. Jadi apa yang harus dilakukan guru nih untuk menciptakan kesenangan? Siswa, anak-anak kita bahagia, senang mengikuti pelajaran kita, apa yang harus dilakukan oleh guru? Iya, Bibon. Metode pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi untuk membuat siswa kita atau murid kita merasa bahagia, senang ya. Ini salah satu kebutuhan yang mereka inginkan ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak Qasim, penguasaan tadi ya Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan kekuatan, ingin mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, berprestasi, merasa didengarkan dan memiliki harga diri. Jadi anak-anak kita, mereka pasti memiliki prestasi, mereka memiliki bakat dan minatnya masing-masing, mereka memiliki keunikan yang masing-masingnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak Qasim. Oke, selanjutnya dunia berkualitas. Ya. Ada yang tahu apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas.
Bu Teti mau jawab tuh. Ya Bu Teti. Dunia yang berkualitas ya. Ya, makasih. Next. Apa itu dunia berkualitas? Coba. Ya dicoba ya, dunia yang berkualitas itu menurut saya dunia yang selalu kita impikan ya secara ideal, yang berisi harapan-harapan ya, dimana kita bisa merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, diisi dengan orang-orang yang menghargai dan yang kita hargai juga gitu. Jadi berisi orang-orang yang berperan penting dalam hidup kita dan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Makasih. Tangan berbunyi. Iya, berisi orang-orang ya, nilai-nilai yang penting, yang sangat bermakna untuk diri kita ya. Apa itu dunia berkualitas? Ada Bapak? Wakilin ya, wakilin cewek cowok. Menurut saya mengisi hidup ini dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja. Mengisi hidup ini dengan manfaat untuk orang banyak. Oke, Pak Qasim selanjutnya. Pak Qasim. Oke, Bapak dan Ibu, jadi ini ya, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran seseorang, tempat ia menyimpan gambaran representasi dari semua yang ia inginkan. Jadi isinya di dunia berkualitas itu orang-orang yang memberikan manfaat, memberikan kebutuhan ya, yang sangat penting untuk dirinya itu, yang membuatnya merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dunia berkualitas itu isinya siapa aja ya Bapak dan Ibu. Jadi orang-orang penting yang Bapak dan Ibu apa penting, yang bermakna, yang memberikan kebahagiaan, yang memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya Pak Qasim. Nah, mari kita jawab pertanyaan ini. Nomor 1, siapakah orang-orang penting dalam hidup Bapak dan Ibu? Mengapa? Ya, ada yang mau jawab. Orang dekat. Orang dekat. Ada lagi? Orang tua, kemudian guru, dan orang yang baik menurut saya. Orang tua, guru, dan orang yang baik. Ya, tepuk tangan buat Pak Mano. Anaknya belum? Ya, ada? Istri. Kalau saya ditanya orang yang penting dalam hidup saya pasti jawab satu ya, hanya satu kalau menurut saya, karena itu pertama dan utama, yaitu mama saya ya, karena mama saya itu beliau menjadi single parent sejak bapak saya meninggal 1986, dan beliau itu betul-betul memberikan nilai-nilai yang baik kepada keenam anaknya ya, sehingga itu betul-betul memberikan pembekalan ya, yang dimana saya siap untuk menghadapi apapun dalam hidup ini, karena mama selalu bilang beliau tuh banyak sekali ya menanamkan sikap-sikap positif. Alhamdulillahnya dia juga lulusan pesantren ya di Diah Putri Padang Panjang di Sumatera Barat. Jadi selalu saya mendengar hal-hal yang positif dari beliau, tidak pernah ada yang negatif, walaupun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai harapan, tetapi mama selalu memberikan yang nilai positif gitu. Jadi saya bisa melihat sisi-sisi baik bahkan dari hal yang terkelam dalam hidup saya gitu ya. Jadi saya sangat respect kepada beliau, dan beliau itu selalu menanamkan bahwa kita tidak perlu takut kehilangan apapun dalam hidup ini. Yang penting kita bisa mendapat keridhaan Allah dan kita ikhlas terhadap apa yang Allah tentukan. Itu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Uli. Iya, orang penting mama ya Bu Uli ya, memberikan apa ya, arti, memberikan rasa cinta kasih yang tidak akan tergantikan ya. Ya, nomor ada lagi Bapak dan Ibu yang mau menjawab? Sudah terwakilkan kata Bu Ipon. Oke. Nomor 2 ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak dan Ibu? Mengapa? Tadi nilai-nilai kebajikan kan sudah
dijelaskan ya oleh Pak Dion. Ada nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak dan Ibu? Pertama, Iya. ibadah mahdoh. Yang kedua, amal soleh, Bu. Karena amal soleh itulah amal yang terus mentransfer kebaikan buat kita walaupun kita udah meninggal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nono. Tepuk tangan untuk Bapak Nono. Ayo, nilai-nilai kebajikan apa lagi yang terpenting dalam hidup Bapak dan Ibu? Misalnya kan ada tanggung jawab, kasih sayang, ya disiplin apa? Coba disebutkan yang menurut Bapak dan Ibu penting. Saling menghargai, saling menghormati, iya disiplin. Ya, Bapak. Oke, ada nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak dan Ibu? Mengapa? Anan. Nilai kebajikan yang saya inginkan dan saya idam-idamkan itu bagaimana saya itu mampu memberikan bekal ke anak-anak saya, terutama anak-anak Darul Rahman ini bisa jadi orang yang hebat. Itu aja, itu yang saya inginkan, seperti itu tuh. Dan kebajikan yang paling pokok dalam kehidupan itu, kenapa kok saya demikian? Itu karena apa? Disitulah tempat saya mengarungi kehidupan berikutnya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak kita didik, itu adalah jembatan kita menuju surganya Allah. Itu. Mantap ya. Ada lagi Buria Okta mungkin. Nilai-nilai kebajikan yang saya itu yang pertama menghargai, terus kemudian kejujuran, terus kemudian nilai-nilai kebajikan tadi saling menghargai, terus kemudian kejujuran, kemudian kasih sayang, seperti itu. Apa lagi ya? Menerima perbedaan. Ya, menghargai perbedaan di antara sesama. Ya, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa pencapaian yang Bapak atau Ibu banggakan? Pencapaian yang sangat berarti bagi Bapak dan Ibu. Misalnya lulus PPG gitu ya, itu kan pencapaian yang berarti, yang membanggakan. Lulus CGP. Lulus CGP. Amin. Apa? Coba disebutkan Bapak dan Ibu. Apa pencapaian yang Bapak atau Ibu banggakan seumur hidup Bapak dan Ibu? Yang paling Bapak dan Ibu banggakan, yang tidak akan pernah terlupakan. Uli. Ya udah ya. Kalau saya sih, ya saya kan sekarang ini udah berumur 50 lebih ya. Jadi saya banyak yang sudah terjadi dalam hidup saya gitu. Tapi ada dua mungkin ya yang berkesan gitu ya, yang bisa saya jadikan kenangan ya seumur hidup saya atau mungkin ke anak cucu gitu. Yang pertama ketika saya mendapat di suatu sekolah dulu ya sebelum saya ke sini, saya mendapat
penghargaan sebagai guru terdisiplin gitu ya, dan itu bukan dari sekolah gitu, tapi itu dari anak-anak melalui OSIS ya. Mereka memberikan beberapa penghargaan di hari guru ya, dan saya dapatnya adalah guru terdisiplin, dan itu saya sangat tersentuh gitu ya, karena selama hampir 30 tahun saya jadi guru, saya baru dapat satu-satunya penghargaan dari anak ya, OSIS yang diwakili OSIS, dan itu bermuatan positif sekali, karena ada juga anak yang ngasih pada waktu itu ada guru, misalkan ya kalau dalam bahasa gaul mereka tuh guru terbaper gitu ya, itu ada juga gitu. Kalau saya alhamdulillahnya dapat sebagai guru terdisiplin, karena kenapa di sekolah yang saya mengabdi pada waktu itu, sebelum kedatangan saya tuh mereka betul-betul semaunya gitu ya, masuk semaunya ya, istirahat dan sebagainya, semuanya semaunya. Tapi pas saya datang ya alhamdulillah bisa berangsur-angsur baik gitu ya. Dan itu mereka mungkin lihat gitu, dari beberapa generasi-generasi ya, dari angkatan per angkatan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya bisa cerita sedikit ya di sini. Saya bukan bermaksud untuk apa, cuma menurut saya karena saya adalah guru pendidikan Pancasila. Waktu itu pernah dalam hidup saya itu saya minta izin ke mama ya untuk punya pengalaman lain, karena saya guru Pancasila, pendidikan Pancasila, saya ingin punya pengalaman yang empiris gitu. Jadi tidak hanya teoritis saya mengetahui bagaimana mengatur kehidupan bernegara, berdemokrasi, berpolitik dan konsep berbangsa, tapi saya minta waktu itu pada mama untuk kasih kesempatan ke saya ya, ikut seleksi, proses seleksi menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum ya, dan alhamdulillahnya saya lulus ya. Itu pesertanya waktu itu saya ikut periode pertama. Jadi alhamdulillah saya ini adalah mantan komisioner KPU Kota Depok periode pertama 2003-2008, dan itu berat sekali karena itu memang kita adalah KPU pertama di Republik ini, itu tidak ada regulasi apapun tentang pemilihan presiden sampai ke pemilihan pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Itu sangat berat sekali, dan yang paling saya rasakan itu pas waktu sengketa pilkada Kota Depok tahun 2005. Mungkin kalau Bapak Ibu yang asli Depok atau sudah lama bermukim di sini ada tahu peristiwa pilkada Depok yang antara petahana Pak Wali Kota Badrul Kamal dengan Bapak calon yang untuk kandidat yang menang ya menurut ketetapan KPU, yaitu Bapak Dr. Nur Mahmudi Ismail MSc ya. Nah itu kita sampai hampir 1 tahun sengketa pilkada, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sampai ke konstitusi Komisi Yudisial ya. Akhirnya ditetapkan di MK, dan itu hampir 1 tahun ya, dan itu betul-betul bermakna bagi saya gitu ya, bagaimana proses berdemokrasi di negara ini ternyata memang betul ya dikatakan bahwa politik ini wilayah abu-abu gitu. Jadi lebih banyak kepentingan kekuasaan di situ, itu saya lihat real sekali. Dan saya juga mendapat poin yang bagus di situ, bahwa yang namanya sekarang saya dulu sebelum waktu saya jadi KPU itu saya mengajarkan kepada anak-anak tidak boleh ya korupsi begini-begini. Nanti kalau kamu dapat jabatan gini tidak boleh, harus tahu tata kelola anggaran itu seperti apa ya. Jangan kamu nanti dibodohin sama bawahan kamu tuh pegawai negeri sipil semua, kamu menjabat sebagai misalnya dirjen di situ atau apa, itu kamu harus tahu pengaturan anggaran seperti apa. Jangan sampai kamu dijeblosin gitu ya. Jadi karena banyak sekali prinsip-prinsip anggaran yang kita anggap itu tidak melanggar, tetapi ternyata pas di audit itu melanggar ya, tentang ketentuan tender, tentang yang lain-lain, itu ternyata berpotensi korupsi di situ ya. Dan itu saya real dapat. Jadi saya tanamkan ke anak-anak apapun godaannya dan sebagainya ya. Nah itu harus tetap teguh gitu. Jangan kamu tuh merasa oh ini ada kesempatan nih ya atau apa, itu jangan gitu. Jadi makanya saya bilang anak-anak, kalau kalian selama ini taunya buanglah sampah pada tempatnya, sekarang harus dibudayakan, buanglah koruptor pada tempatnya gitu ya. Itu tempatnya untuk sampah gitu ya. Itu mungkin ya, jadi pengalaman saya di KPU itu betul-betul membekas dalam diri saya. Makasih. Ya, tepuk tangan dong buat Buli, panjang sekali ya, dan sangat inspiratif ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Pak Qasim. Iya, restitusi 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak Qasim. Iya, Bapak dan Ibu, menurut Diane Gaussen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Sekarang kita berefleksi pada diri kita sendiri.
Bapak dan Ibu dalam posisi yang mana ini? Ya. Atau mungkin semuanya. Yang pertama coba kita lihat ya, ada penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Coba Bapak dan Ibu refleksi, ingat kembali bagaimana posisi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ada di kelas menghadapi murid. Apakah Bapak dan Ibu sebagai penghukum? Penghukum? Pernah menghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Tiga, sebagai teman? Iya. Pemantau? Atau manajer? Manajer. Oke, sekarang kita lihat apa sih penghukum? Bagaimana ciri-ciri guru yang ada di posisi penghukum ini, Bapak dan Ibu? Pak Iwan, iya. Iya, Bapak dan Ibu, guru yang ada di posisi sebagai penghukum itu biasanya menggunakan fisik maupun verbal. Iya, begitu Bapak dan Ibu. Iya. Contohnya coba dicontohkan kalimat-kalimat yang keluar ketika menghukum. Dasar kamu, ih kamu malas sekali, kamu lagi, kamu nggak berubah-berubah ya, tidur terus. Apalagi ya Pak Iwan? Apa ya Pak? Dasar kamu dari dulu nggak berubah, kamu lagi ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, namanya guru dalam posisi sebagai penghukum. Tapi terus terang saya juga pernah menghukum ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di awal-awal saya mengajar di Daurah Rahman itu sering sekali saya menghukum, seperti saya menjemur anak di lapangan itu pernah ya, atau lari keliling lapangan itu juga pernah ya Bapak dan Ibu. Jadi saya pernah menghukum. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah menghukum? Pernah. Oke. Selanjutnya Pak Qasim. Oh ya. Pembuat rasa bersalah ya Bapak dan Ibu. Di sini guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini dia biasanya suaranya lembut. Dia menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Kamu akan mengecewakan orang tua kamu. Kamu bikin Bapak sakit hati nih. Ya, itu adalah contoh dari kata-kata yang keluar dari guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Jadi nanti muridnya akan merasa bersalah, merasa rendah diri ya Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya Pak Qasim. Di sini guru sebagai teman. Ya, di sini posisinya guru itu tidak menyakini murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, posisinya sebagai teman. Ya, ayo sini Bapak bantu nak, misalnya ya. Apalagi kata-kata sebagai teman. Nah, ketika si murid ini membuat kesalahan, apa yang dikatakan oleh guru tadi? Ayo sini nak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, ingat tidak? Ibu yang memberikan kamu nilai 95 misalnya, ibu memberikan kamu nilai yang bagus. Jadi ketika si anak ini melakukan kesalahan, guru tersebut berkata seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, anak ini akhirnya bagaimana jadinya? Hasilnya bagaimana? Termotivasi.
tidak patah semangat. Terus ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, katanya ya. Itu sebagai teman. Selanjutnya Pak Qasim, ini sebagai guru, sebagai pemantau kepada ibu. Jadi di sini sebagai pemantau, guru itu mengawasi. Guru ini sangat teliti sekali dengan peraturan-peraturan dan dia menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, contohnya misalnya ketika anak membuat kesalahan, coba kamu ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi guru ini sangat teliti, sangat mempunyai data ya Bapak dan Ibu ya, konsekuensinya seperti apa. Nah, jadi anak itu ketika membuat kesalahan, dia akan seperti apa? Dia akan seperti apa ketika dia membuat kesalahan? Dia akan bagaimana Bapak dan Ibu? Dia takut karena ada konsekuensinya. Selanjutnya Pak Qasim. Nah, di sini posisi sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling terakhir yang harusnya dimiliki oleh semua guru ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ketika ada murid atau anak yang berbuat sesuatu, berbuat salah, jadi sebagai guru bersama dengan murid, dia mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia di sini tidak langsung menghukum dan dia langsung ayo diajak ngobrol dulu. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Misalnya keyakinan kelas tadi ya Bapak dan Ibu, Bapak mengerti misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi di sini posisinya guru sebagai manajer. Jadi tidak menghakimi dulu, tidak memberi hukuman dulu. Jadi mungkin ketika anak ini tertidur di kelas, mengantuk atau dia telat, kita cari dulu, kita dekati dulu, tidak langsung menghukum. Kita tanyakan ada apa, kita dekati apa masalahnya atau alasannya mengapa kamu. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita misalnya? Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai manajer, guru ini dia membantu atau mendorong murid untuk mencari solusi atas masalahnya itu. Misalnya tadi mengapa kamu telat? Ya ibu maaf, misalnya saya bangunnya kesiangan misalnya. Oh, di sini guru itu tidak langsung menghukum atau menghakimi murid, tapi dia meminta murid untuk mencari solusi. Kira-kira kamu bagaimana nih setelah ini? Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak telat lagi? Jadi guru ini memberikan kesempatan, jadi tidak langsung menghukum Bapak dan Ibu. Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Amin di segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak Qasim. Nah, ini tadi saya lupa tadi menjelaskan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini guru ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama apa tadi Bapak dan Ibu? Sebagai penghukum. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Lalu teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, lalu di situ juga sebagai teman dan pemantau, motivasi siswa untuk dia berubah itu berasal dari luar ya Bapak dan Ibu. Jadi motivasi ekstrinsik. Jadi bukan motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Ini dia takut karena takut dihukum misalnya. Tadi karena gurunya suka menghukum. Atau misalnya dia berubah, atau misalnya dia takut karena guru ini seperti membuatnya merasa bersalah. Ya. Selanjutnya sebagai teman. Ketika Bapak dan Ibu memposisikan diri sebagai temannya, ini akan membuat murid merasa
ketergantungan, merasa tidak mandiri, ya, nanti dia akan memperlakukan guru lain berbeda dengan guru yang merasa dianggap teman. Jadi nanti dia akan hanya patuh pada guru yang dianggapnya sebagai teman tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, lalu selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau itu dia selalu ada konsekuensinya. Jadi si murid ini dia takut karena ada konsekuensinya. Selanjutnya sebagai manajer, posisi guru sebagai manajer. Di sini karena guru berusaha untuk mendorong murid untuk mencari mencari solusi atas masalahnya sendiri, maka di sini dia akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi guru itu tidak langsung menjudge atau menghakimi atau langsung menghukum murid itu. Jadi itu guru posisinya sebagai manajer ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas. Tadi dunia berkualitas siapa saja dulu ya? Apa sih dunia berkualitas tadi? Dunia yang terdiri dari orang-orang penting, orang-orang yang memiliki atau memberikan manfaat untuk kita ya. Di sini nanti murid akan meletakkan kita, apakah dia akan meletakkan kita di dunia yang berkualitas, ataukah dia akan meletakkan kita di dunia yang di luar dunia yang berkualitas ya. Nah, seperti misalnya di penghukum, murid tidak akan meletakkan posisi kita di dalam dunia yang berkualitas karena dia merasa bagaimana Bapak dan Ibu? Terganggu, merasa nggak nyaman karena dihukum. Lalu selanjutnya di posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kenapa itu Bapak dan Ibu? Karena ada kesan, karena kesan baik dan ini tidak akan terlupakan ya Bapak dan Ibu ya. Terus sebagai teman, dia akan bagaimana murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya yang berkualitas. Mengapa begitu Bapak dan Ibu? Memberikan peranan yang besar, memberikan perhatian tadi ya Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya sebagai pemantau, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Mengapa? Sebagai dunia yang ada peraturan dan hukumnya. Merasa dibimbing. Merasa dibimbing. Kalau ingat guru, ingat peraturan. Ingat guru, ingat peraturan. Jadi yang diingat sama si murid itu peraturan dari guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau ya. Lalu selanjutnya kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kenapa disebut sebagai individu yang positif Bapak dan Ibu? Memberikan hal-hal yang baik. Memberikan hal-hal yang baik. Mulai ada sifat mandiri dalam dirinya. Mulai ada sifat mandiri dalam dirinya karena tadi di manajer itu tadi ya. Makasih Pak Nur ya. Selanjutnya Pak Qasim. Nah ini Bapak dan Ibu, silakan dijawab nih. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Guru posisinya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh iya. Sebagai kamu pembuat rasa bersalah. Nomor 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Terus nomor 4-nya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa tadi?
memantau, karena si guru ini nanti dia ingat akan konsekuensi ya. Jadi anak ini ingat sama guru ini karena diberikan sesuatu, karena ada konsekuensinya ya. Selanjutnya nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus nomor 6, kamu selalu yang paling terakhir sih itu misalnya penghukum. Jadi kira-kira posisi yang mana yang paling baik? Sebagai manajer. Apakah kita selalu menjadi manajer? Tidak. Harus atau tidak nih Bapak? Apakah selalu menjadi manajer nih kita nih? Tidak juga. Sebagai teman juga. Jadi sesuai dengan situasi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak harus semua selalu kita jadi manajer ya. Kadang kita jadi teman, kita jadi pemantau, tapi jangan kita menjadi penghukum dan menjadi orang yang membuat merasa bersalah. Ya, oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya oleh Pak Amin yang ganteng, punya ibu